Sinta, mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta ya Mbak. Iya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai diabetes mellitus ya Mbak ya. Ini tujuannya untuk memberi wawasan ya Mbak. Iya. Di sini saya butuh waktu kurang lebih 5-10 menit ya Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Iya. Apakah Mbak sudah siap? Sudah. Langsung ke materi ya Mbak ya. Pengertian diabetes mellitus sendiri itu yaitu penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikema dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari gejala dan atau sekresi insulin. Faktor resiko terkena diabetes mellitus yang tipe 2 yaitu 1. Obesitas, 2. Hipertensi, 3. Alkohol dan rokok, 4. Riwayat keluarga ada yang diabetes atau tidak, yang kelima dislipidemia, yang keenam faktor genetik, yang ketujuh umur. Gejala klinis dari diabetes mellitus yaitu 1. Gejala akut itu polipagia atau banyak makan, yang kedua polidipsia atau banyak minum, yang ketiga poliuria atau sering kencing di malam hari, yang keempat nafsu makan tambah namun berat badan turun dengan cepat. Lalu ada gejala kronik. Gejala kronik itu 1. Kesemutan, yang kedua kulit terasa panas, 3. Rasa kebas di kulit, yang keempat kram, yang kelima kelelahan, lalu mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, dan gigi mudah goyah ya Mbak ya. Iya. Obat-obat diabetes mellitus itu yang pertama ada antidiabetik oral. Antidiabetik oral ini obat golongan ini ditambahkan bila setelah 4-8 minggu upaya diet dan olahraga dilakukan, kadar gula tetap di atas 200 mg/sen dan HbA1c. Jadi obat ini bukan menggantikan upaya diet melainkan membantunya. Yang kedua ini insulin. Insulin ini yang sudah biasa dilakukan ya Mbak ya. Untuk pasien yang tidak terkontrol dengan diet atau pemberian hipoglikemik oral, kombinasi insulin dan obat-obatan lain bisa sangat efektif. Lalu ada komplikasi diabetes mellitus ya Mbak ya. Komplikasi yang pertama komplikasi akut. 1. Hipoglikemia adalah kadar glukosa darah seseorang di bawah normal. Kadar gula yang terlalu rendah menyebabkan sel-sel otak tidak mendapat pasokan energi sehingga tidak dapat berfungsi. Yang kedua, hiperglikemia adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba. Yang kedua ada komplikasi kronis. 1. Komplikasi makrovaskuler atau pembekuan darah pada sebagian otak. Yang kedua komplikasi mikrovaskuler, terutama terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 seperti nefropati ya Mbak. Lalu di sini ada yang terakhir ada pencegahan diabetes mellitus. Pencegahan penyakit diabetes mellitus dibagi menjadi 4 Mbak. Yang pertama pencegahan primordial. Pencegahan ini berupaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Yang kedua pencegahan primer. Pencegahan primer ini adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita DM tetapi berpotensi untuk menderita DM. Lalu yang ketiga ada pencegahan sekunder. Pencegahan ini berupaya mencegah atau menghambat timbulnya penyulit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Lalu yang terakhir ada pencegahan tersier. Pencegahan ini berupaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin. Baik Mbak, saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus ini. Apakah Mbaknya sudah paham? Mbak mau tanya. Oh iya, ada apa Mbak? Itu kenapa ya Mbak kalau pasien diabetes mellitus kalau ada luka, lukanya sulit kering? Oh ya, itu biasanya ya Mbak ya, kalau diabetes tipe basah gitu ya. Iya. Itu karena kadar gula dalam darah di dalam tubuh terlalu tinggi Mbak. Jadinya hal tersebut dapat merusak syaraf, menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan menyebabkan sirkulasi darah memburuk, sehingga menghambat proses perbaikan jaringan tubuh yang mengalami kerusakan. Jadi, apakah sudah paham Mbak? Sudah. Terima kasih ya Mbak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan pendidikan kesehatan ini. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.